Kalau kita menyebut 3 nama, maka doa kita akan lebih cepat nyampe ke atas. Jadi tidak perlu menyebut sampai 99. Nah, karena kebanyakan kita kan tidak hafal sampai 99. Kalau hafal ya setelah 99 baru berdoa. Jadi 3 itu bisa mewakili 99. Nah, harusnya anak bangsa ini menggunakan huruf yang dempet sampai 3 buah itu harusnya banyak. Setelah saya teliti, ternyata di negara ini tidak satu pun anak bangsa ini mempunyai huruf yang dempet sampai 3 buah. Ternyata di dunia baru saya ketemuin satu, Warren Buffett. Ya. Di nama Warren Buffett itu R-nya dempet, ya. F-nya dempet, T-nya dempet, di belakang masih dempet juga. Ya, kalau kita nggak kaget, sering nonton bola ada Jurgen Klinsmann, N-nya dempet di belakang. Nah, kalau penduduk negeri ini yang harusnya menghormati huruf yang dempet itu malah tidak menggunakan. Sebagai contoh misalnya begini, kalau orang Jawa pakai nama Bagio, dia tulis G-nya 1. Orang Italia nulis Bagio, G-nya dempet. Ya. Terus terang, pada umur yang sama, orang Jawa yang nama Bagio G1 main bola, dia kelemar-kelemar. Tapi Bagio yang G-nya dempet bisa jadi pemain terbaik dunia. Kenapa? Karena dia menggunakan energi Tuhan. Yang saya bilang ada nama unsur Tuhan atau nama Muhammad di situ. Jadi saudara-saudara nggak perlu kaget kalau calon punya huruf dempet, gayanya akan menggebu-gebu tinggi, dan karena ada yakin bahwa unsur Tuhan akan selalu hadir di situ. Nah, kenapa Warren Buffett mempunyai tiga huruf nama seperti itu? Nah, karena dia yang memiliki satu-satunya saat ini yang saya lihat di dunia, maka akan sulit baik anak negeri ini maupun anak bangsa lain mengejar kemampuan Warren Buffett. Warren Buffett tidak sampai S1. Warren Buffett hanya sarjana muda. Berapa banyak profesor, PhD, segala macam di negara ini, kena kalah nama dengan Warren Buffett, dia pasti kalah kaya dengan Warren Buffett. Nah, ini satu hal yang selama ini dianggap sepele oleh penduduk negeri ini. Nah, kalau umat Kristiani di negeri ini, itu nulis Gerrard hanya 5 huruf. Tapi kalau kita nonton bola, kita lihat pemain Liverpool, Gerrardnya itu R-nya dempet. Bahkan di belakangnya ada R lagi. Selain dempet, dia jadi triple. Nah, maka wajar dia punya energi yang hampir tidak pernah habis. Kan kita jarang mendengar dia cedera. Perhatikanlah nama pemain-pemain yang hurufnya dempet dalam sepak bola, dia jarang kita lihat cedera. Tapi kan banyak pemain yang bagus langsung tenggelam. Itu karena memang karakter hurufnya tidak kuat. Jadi saudara-saudara pengagum, penggemar Republik Kenduri Cinta, jangan khawatir. Amir Mu'minin kita akan selalu fit, punya energi tinggi karena punya nama huruf yang dempet. Terima kasih. Saya sekarang paham kenapa orang Madura selalu mendobelkan huruf. Ya jelas ya. Ya, semua double. Saya tanya, Bu, pesantren guluk-guluk di mana? Tidak tahu saya, betul? Tapi begitu dia jalan balik, oh, lu guluk. Baru dia sadar yang saya omongkan. Ketika saya bilang guluk-guluk, dia enggak apa. Tapi begitu, oh, lu guluk, baru dia paham. Oh, jadi makanya Madura itu bisa melakukan yang Anda tidak bisa lakukan. Dia jualan sate di Rusia, tidak perlu bahasa Rusia. Dimanapun dia tidak belajar bahasa manapun, tetap bahasa Madura. Di kalangan jin nganggo cara Madura ya. Betul sate ya laris Madura. Pantes ya, jadi saya paham kenapa orang Madura top tenan gitu. Mulanya presiden Madura ya. Sopo misalnya. Apalagi orang Madura suka makan radiator. Jadi orang Madura belajar bahasa Jawa. Anakku sing nomor loro, wetenge loro. Maksudnya anakku sing nomor loro wetenge loro. Tapi dia terbalik. Anakku sing nomor loro, wetenge loro. Mergo mangane radiator. Anakku sing nomor loro wetenge loro. Loro ya, bukan loro ya. Wetenge loro mergo mangane radiator. Makannya radiator. Maksudnya makannya tidak diatur. Tapi kalau orang Madura makannya radiator. Oke, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, 1 ya Mbak. Proporsikan pendekatan metodologis beliau tadi pada makomat ilmu yang
setepat-tepatnya. Pertama, huruf, nama, gambar, logo, atau simbol itu merupakan salah satu unsur dari entitas manusia. Apa itu manusia, individu atau institusi. Jadi dia punya unsur yang lain, manusia punya unsur lain. Sehingga nanti pasti akan ada pendekatan lain yang misalnya Mbak siapa tadi mengatakan, jadi ini yang beliau omongkan kuantitatif, sementara dia menanyakan kualitatif. Jadi ada nama yang secara kuantitatif dia tidak memenuhi syarat seperti yang dihipotesiskan oleh Mas Chandra, tapi di ketidakbagusan nama kuantitatif itu bisa dikalahkan atau ditenggelamkan oleh kekuatan kualitatif dari nama itu. Bisa aja. Tuh. Jadi huruf, kata, dan simbol bukan satu-satunya faktor dari manusia. Dia punya faktor-faktor yang lain, sehingga komprehensi dari faktor yang berbeda-beda itu harus kita pelajari juga. Satu ya. Nomor dua, itu sama dengan Anda nganggu ake. Kalau Anda pakai ake, mungkin Anda punya pengetahuan dan perhitungan, kalau pas saya ngadepin kekuatan besar saya pakai ini, ake ini. Kalau saya membutuhkan kelembutan, saya pakai ake itu. Yang ingin saya omongkan kepada Anda adalah jangan sampai Anda menggantungkan diri kepada ake Anda. Anda harus mengatur ake Anda. Jadi ilmunya Mas Chandra juga Anda atur. Kalau Anda punya kekuatan yang lain yang sifatnya lebih uluhiyat, maka kekuatan dan kelemahan dari nama kuantitatif itu bisa sekunder. Karena yang primer adalah yang kualitatif, bisa aja. Tapi kalau sama-sama kosong, kuantitatifnya tidak paham, kualitatifnya ya tidak, ya sudah tinggal terseret oleh nasib dari nama yang salah itu. Nah saya kira mulai hari ini orang KJ saya kira tinggal menambahi satu huruf lah di setiap namanya. Ono ae wis. Saya Wijayanto, Wijayanto. Gitu aja. Gini ya. Iwan. Pokoknya supaya ada tasdid. Dan itu dalam bahasa Arab disebut tasdid. Jadi dia menjadi sangat kuat karena ditasdidkan dari kata syadid. Itu lebih dari syadid, lebih dari perkasa. Dia diperkasakan lagi. Gitu. Puncaknya teman-teman sekalian, seluruh unsur yang ada pada manusia. Lah ya masa sekarang orang se-Indonesia suruh ganti nama lah ya kamu. Seangel lagi entek bubur biro. Gitu. KTP dirubah, biayanya bisa triliunan semua. Maka saya ingin mengingatkan Anda ini khalifah, Anda ini pemegang mandat takdir dari Allah. Kalau Anda disuruh mewakili Allah, maka tanggung jawab Allah adalah menitipkan prosentase tertentu dari otoritas Tuhan. Nomor dua, dia pasti ngasih fasilitas dan kekuatan. Nomor tiga, dia pasti ngasih perlindungan. Kan itu. Katakanlah Tuhan itu direktur, Anda itu sopir. Kalau Anda disuruh nyopir truk ke Surabaya, maka pasti truknya disiapkan, sangunya disiapkan, bensinnya disiapkan, keperluan makan dan nginap disiapkan. Dan kalau ada apa-apa di jalan pasti Anda dibelain oleh direktur Anda. Kan begitu. Demikianlah posisi Anda di hadapan Allah. Anda khalifah, Anda punya hak untuk mentakdirkan diri Anda sampai tingkat yang Allah mengizinkan. Kan begitu. Maka ya sudah, nggak usah ganti nama, tapi kalahkan namamu itu dengan kekuatan batinmu. Bener lah. Gitu ya. Jadi kok terus sopo misalnya Gandhi terus sing ditambahi apanya? Gandhi. Ene loro. Enggak nang mertuane, Pak, nama saya Gandhi.
Iki arek gendeng kating lamar anakku. Tepuk tangan semuanya untuk Mas Chandra. Bulan depan mudah-mudahan Mas Yan Leonard Beth bisa meneruskan tahap ini dengan ilmu yang sedang berkembang yang tadi saya sebut noetik tadi, karena sesungguhnya semua nama-nama itu berasal dari output proses berpikir, kan begitu. Nah, proses berpikir itu sedemikian rupa pentingnya pada manusia, tapi tidak pernah digunakan secara sungguh-sungguh, sehingga Tuhan selalu menagih afala ta'qilun, afala tatafakarun, dan seterusnya. Sekali lagi saya persilakan Mas Chandra untuk turun ke bawah. Puncak acaranya nanti sudah pasti adalah Ustadz Wijayanto. Oh, di double kabeh. Ma'iyah itu Pak Chandra, Ma'iyah itu aslinya E-nya 2 karena tasdid ya, Ma'iyatullah ya. Itu memang tasdid, cuman kita berendah hati, jangan tunjukkan kekuatan kepada orang lain, jadi cukup E satu saja. Tapi Allah tahu ini jani loro rek. Gitu kan. Gitu. Aman ya. Tuhan juga ngerti diplomasi. Tuhan juga mengerti bagaimana menyamarkan itu sesuatu yang baik. Makanya nama saya tidak saya sambung. Ainun spasi Najib, supaya orang tidak sadar betapa sebenarnya mengandung kekuatan ketuhanan. Pokoknya di Ma'iyah itu semua remeh kecuali Allah, kan begitu kan? Semua yang ada pada kita harus bisa kita remehkan, karena yang sesungguhnya agung dan perkasa dan sejati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebat kita harus bisa menertawakan diri kita sendiri. Kelemahan Pak SBY adalah sedikit pun tidak punya kemampuan untuk menertawakan dirinya sendiri. Maka pekerjaan menertawakan itu dibagi rata ke seluruh Indonesia. Bener ya? Loh, maksudnya kan itu kan tugas dia sendiri untuk mentertawakan dirinya sendiri. Itu tugas manusia. Kamu harus, kan kamu bagian dari dunia, jasadmu, maka kamu harus tertawakan dunia. Kamu tidak usah ceraikan dunia, tapi kamu tidak usah kawini dunia. Tidak usah kagumi gantengmu dan cantikmu, karena sama sekali dia tidak abadi. Engkau nek wis rabi oleh petang tahun ya kena gawe ngepe. Plok. Apa yang kamu kagumi? Apa sih dimaksud? Ayo Iwan sing ngerti. Oke teman-teman sekalian, jadi dirimu juga harus kamu siapkan untuk kamu remehkan. Jelek-jelek saya adalah orang yang diam-diam atau terang-terangan benar-benar tidak peduli sama diri saya sendiri. Jadi kalau saya foto sama istri saya tuh saya langsung bilang, aduh kasihan aku, ya Allah kasihan. Ya Allah sayangilah istriku ya Allah. Kok bisa-bisanya dia mau bertugas jadi istri orang yang kayak begitu. Ngono aku fotoku tuwek ngono iku ta. Bojoku cek wayune kaya ngono. Sing badi jane sapa nek ngene. Loh, Ma'iyah itu gitu. Jadi dunia itu harus kita jadikan permainan yang baik, dan jangan melakukan permainan yang tidak sungguh-sungguh. Semua permainan itu sungguh-sungguh. Permainan sepak bola itu sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan sepak bola. Jangan main-main dengan setiap permainan. Tidak ada orang melakukan permainan dengan main-main. Nah, di Indonesia ini salahnya yang sungguh-sungguh pun dia main-mainkan. Kan begitu. Apalagi yang main-main. Itu teman-teman sekalian. Oke, sekarang Ustadz Nur Somad tafadholu, karena antum yang bagian menegaskan garis-garis regulasi uluhiyahnya. Kira-kira begitu. Fadhol Ustadz. Kalau gini, yang pertama dari teori beliau tadi. Kalau orang Jawa itu ngitungnya jiro lupat, selalu 4. Jadi ada satuan 4 itu yang sudah berpuluh-puluh abad. Nah, presiden kita sekarang ini yang keempat. Ya kalau Habibie kan cuman nerusin.